wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budi luhur. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sarah Aprilia dengan NIM 214-25384. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberitahukan kebijakan luar negeri apa saja yang ada di era Jokowi pada masa pemerintahan 2014 sampai 2019. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan apa itu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri pada dasarnya adalah sebuah akumulasi dari pengambilan keputusan secara politis melalui berbagai pertimbangan. Pertimbangan dalam merumuskan kebijakan luar negeri didasari pada kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional tersebut senantiasa berkaitan dengan keamanan, kesejahteraan, dan kekuasaan. Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri Indonesia senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian berdasarkan pada karakter pemimpin negara. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia memiliki karakter politik luar negeri yang bersifat inward-looking. Karakter inward-looking adalah strategi yang diterapkan suatu negara untuk membangun kekuatan dari dalam sebelum pada akhirnya berpartisipasi pada politik internasional. Karakter tersebut diaplikasikan untuk mendorong program pembangunan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi Jokowi terhadap visi untuk membangun kekuatan negara dari sisi dalam negeri, sehingga potensi yang dimiliki negara dapat menjadi bekal untuk bersaing melalui politik luar negeri. Selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Kebijakan yang Jokowi lakukan pada era pemerintahan 2014 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam diplomasi internasional. Kepemimpinan dalam diplomasi internasional Jokowi yaitu ada anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode tahun 2019 sampai 2020. Indonesia dipercaya mewakili Asia Pasifik mengalahkan Maladewa. Lebih dari 2/3 negara anggota PBB mempercayai bahwa Indonesia mampu membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara yang lebih diplomatis. Selanjutnya ada mewujudkan perdamaian dunia dan dialog antar peradaban. Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian Palestina, yakni dengan menolak status Yerusalem sebagai ibu kota Israel, lalu mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap status quo Israel, lalu menegaskan dukungan terhadap Palestina dalam pertemuan OIC Extraordinary Summit di Istanbul, Turki. Lalu yang terakhir ada membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018 agar Palestina semakin mendapat keuntungan. Selain Palestina, Indonesia juga mendorong rekonsiliasi kelompok berseteru di Afghanistan dengan cara Presiden Jokowi mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan kegiatan ekstremisme dan kekerasan. Lalu selanjutnya ada Indonesia memberikan bantuan beasiswa pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Lalu selanjutnya ada penyelenggaraan pertemuan trilateral ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia di Istana Presiden Bogor pada tahun 2019. Lalu ada Menteri Luar Negeri RI yaitu Bapak Retno Marsudi menandatangani perjanjian pembangunan klinik Indonesia Islamic Center. Indonesia juga aktif mengirimkan pasukan perdamaian, tercatat sebanyak 2.695 peacekeeper yang merupakan personel TNI atau Polri bertugas pada 9 misi perdamaian dunia. Bahkan, Indonesia menjadi negara terbesar ke-8 pengirim pasukan perdamaian di daerah konflik. Indonesia juga aktif mengirimkan bantuan dan aktivis kemanusiaan ke daerah konflik di Asia dan Timur Tengah. Misalnya Cox's Bazar dan Rakhine State, Myanmar, jalur Gaza Palestina Israel, dan Marawi Filipina. Upaya mewujudkan perdamaian dunia juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan cara melanjutkan dialog lintas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral. Lalu ada mengembangkan dan membangun pemahaman Islam wasiat kepada dunia melalui High Level Consultation of World Muslim Scholar on Wasiat di Indonesia pada Mei 2018. Dan pertemuan ini melahirkan Bogor Ulama Declaration of Peace. Yang terakhir ada mengembangkan Bali Demokrasi Forum sebagai sarana strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia. Yang kedua ada diplomasi ekonomi.
Diplomasi ekonomi adalah salah satu bagian dari agenda diplomasi yang krusial bagi negara-negara di dunia. Diplomasi ekonomi umumnya digunakan bagi negara untuk menopang pembangunan yang tidak bisa diselesaikan oleh kekuatan domestik. Di samping itu, diplomasi ekonomi bagi negara maju cenderung digunakan sebagai alat ekspansi dan hegemoni global. Diplomasi ekonomi ini menjadikan Indonesia berfokus pada pembangunan investasi, kerjasama, dan penguatan hubungan bilateral maupun multilateral. Kementerian Luar Negeri dalam peluncuran Satuan Tugas Pelaksana Diplomasi Ekonomi menyatakan 3 tujuan yang spesifik dalam diplomasi ekonomi. Yang pertama, ada investasi asing lebih banyak masuk ke Indonesia. Yang kedua, ada pasar yang lebih besar di luar negeri bagi komoditas produk Indonesia. Dan terakhir, ada turis asing datang lebih banyak ke Indonesia menurut Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015. Untuk mensukseskan tujuan nomor 2, dilakukan Indonesia dengan cara memperluas pasar ke kawasan ASEAN, Indo-Pasifik, dan wilayah strategis lainnya. Melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif dan zero enemy, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan dagang dengan sejumlah negara. Indonesia juga mendorong terbukanya pasar-pasar baru non-tradisional agar produk Indonesia dapat dirasakan manfaatnya bagi negara lain. Dalam diplomasi ekonomi ini ada 4 yang Indonesia lakukan. Yang pertama, ada penyelenggaraan Indonesia Afrika Forum pada tahun 2018. Melalui acara ini, Indonesia meraih transaksi sebesar 586,56 juta dolar Amerika Serikat dan business announcement sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kedua, ada Indonesia Fair 2018 di Bangladesh. Pada Indonesia Fair 2018 di Bangladesh ini menghasilkan bisnis deal sebesar 3,76 triliun rupiah. Yang ketiga, ada Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia. Pada Trade Expo Indonesia 2017 di Rusia ini, Indonesia berhasil meraih transaksi bisnis dengan Rusia sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat dari sawit dan kopi. Kopi kapal api sebanyak 25 kontainer sebesar 850 ribu dolar Amerika Serikat dan kopi roasting dari Malang sebanyak 12 kontainer dengan nilai 1,2 juta dolar Amerika Serikat per tahun. Lalu yang terakhir ada Annual Meeting IMF World Bank di Bali 2018. Presiden Jokowi dalam pidato saat acara ini mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengesampingkan tujuan kejayaan negaranya dan lebih mengutamakan kerjasama global demi terciptanya kehidupan dunia yang harmonis. Pasar halal dunia adalah suatu arena global tempat produk halal saling bersaing untuk mendominasi dan menghasilkan benefit bagi negara. Konsep halal tersebut lahir dari peraturan agama Islam yang diambil dari pemaknaan mengenai hal-hal yang diperbolehkan atau halal dan tidak diperbolehkan atau haram untuk dikonsumsi dan dipergunakan oleh umat Islam. Konsep halal tidak terbatas pada produk makanan yang dikonsumsi. Halal berkaitan juga dengan produk lain serta aktivitas seperti kosmetik, perawatan diri, kesehatan, pariwisata, dan jasa. Berikut materi yang sudah saya sampaikan mengenai kebijakan luar negeri apa saja yang ada di era Jokowi pada masa pemerintahan tahun 2014 dan 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sarah Aprilia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.